Awalnya keadaan desa biasa saja. Namun semuanya berubah saat kami kedatangan warga baru, keluarga Bapak Rusli. Begitu kami menerka setiap terjadi perkara. Sebuah kisah dari @cikumunya. Kak Ciku mempersembahkan fakta sejarah membacakan untuk teman-teman di sini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Gerimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik nampak nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 17. Dari kejauhan nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seseorang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. Sedang Kandar yang disapa hanya membalas, "Monggo, silahkan," sebagai bentuk basa-basi. Padahal Kandar sendiri tak dapat melihat seseorang itu. Setelahnya seseorang itu terus berjalan. Tak ada yang terlihat dari keluarga itu. Hanya lampu senternya saja yang terlihat. Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala, jumlahnya kira-kira 5 orang. Arah senter itu menuju ke atas bukit. Dalam hati Kandar bergumam, siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit? Padahal kabut. Ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin. Di sisi lain, malam berganti pagi. Kabut tipis masih tersisa. Rupik keluar rumah sembari membawa celurit hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. Pak, ayo bangun, sudah pagi, segera ke sawah," kata Rupik sembari mengguncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak mengerjap-ngerjapkan mata. Setelahnya mengambil cangkul lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, Rupik juga harus bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan. Namun ada yang berbeda saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit. Nampak pagar dibangun di sepanjang jalan. Di sisi lain, jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan setapak saja menuju air terjun desa, di mana di sana warga desa sering memancing ikan yang juga mencari ubi talas. Namun kali ini jalan nampak bercabang dengan satu jalan lain diberi pagar dari batang pohon. Loh, kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan bangunnya? Terus sudah ditanamin bunga juga? Batin Rupik melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut. Karena penasaran, Rupik pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan, terus berjalan, hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar dengan semua bangunan yang terdiri dari kayu. "Walah Gusti, apik tenan," gumam Rupik. "Bu," panggil seseorang perempuan dari belakang, membuat Rupik sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Kulit seputih awan, rambut panjang hitam pekat, dengan bibir mungil dan mata bening, membuat Rupik terperangah dalam beberapa detik. Ngapunten, maaf," ucap Rupik setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang, karena berani masuk kawasan asing, hingga ketahuan yang punya rumah. Enggak apa-apa Bu, monggo masuk saja, silahkan," kata perempuan itu ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupik pun menuruti dengan masuk rumah itu. Dipersilahkannya Rupik untuk duduk di kursi rotan, tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupik menunggu sebentar, sebelum akhirnya perempuan itu masuk. Tak lama, perempuan itu kembali dengan membawa nampan, dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja,
Rupik tahu kalau perempuan yang dia temui bukan orang biasa. Ngapunten, jenengan siapa ya? Tanya Rupik sembari menundukkan wajahnya. Saya Arum, Bu. Lalu ibu ini pasti warga desa seberang kan? Tanya Sekar setelah meletakkan 2 gelas keramik di atas meja. Silahkan diminum, Bu, kata Arum lembut. Namanya indah, puji Rupik. Dok Arum, tinggal di sini dari kapan? Tanya Rupik lagi. Saya tinggal di sini dari semalam, Bu. Arum sembari mendekatkan teh itu ke Rupik supaya teh itu lekas diminum. Pantesan kemarin saya kesini tidak ada orang, belum ada pagernya, masih belantara, jawab Rupik tanpa memikirkan apa yang baru saja dikatakan. Ibu mau bekerja di sini? Tanya Arum memotong pembicaraan. Rupik nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. Mau, Nduk, kerja sebagai apa? Tanya Rupik yang nampak semangat. Masak sembari bersihin rumah ya, Bu, jawab Arum ramah. Iya ya, mau, jawab Rupik. Kalau mau, besok ibu kesini ya, mulai bekerja, kata Arum. Nggih, besok pagi-pagi saya kesini ya, jawab Rupik semangat. Setelah meneguk habis tehnya, Rupik bergegas pulang. Tak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan pada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tak sabar ingin segera mengatakan kabar baik pada suaminya. Singkat cerita sampailah di rumah. Pak, panggil Rupik setelah sampai di ambang pintu rumah. Apa sih, Bu? Loh, lah keladinya mana? Tanya Kandar bingung melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. Aku tadi ke hutan, Pak, lalu lihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat aku ikuti jalan itu, sebuah rumah besar terlihat. Aku yakin, Pak, itu rumahnya orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Aku ditawari bekerja mulai dari besok, jawab Rupik. Ah, kamu tuh loh, ngelindur apa gimana? Orang di hutan mana ada rumah yang kamu bilang gitu? Ada, Pak, ada. Lawang aku lihat pakai biji mataku sendiri kok, jawab Rupik bersikeras. Tidak mungkin, orang minggu lalu waktu aku benerin air yang mampet juga tidak lihat apa yang kamu lihat kok. Iya sih, Pak, kemarin aku juga nyari keladi tidak ada apa-apa. Tapi aku tidak mungkin salah lihat, Pak. Memang ada kok rumahnya. Bahkan aku mampir dan dibikinin minum sampai ditawarin kerja, jawab Rupik masih yakin dengan apa yang dia lihat. Wah, kamu ngelamun mungkin. Udah masak sana, jawab Kandar yang masih meragukan apa yang istrinya lihat. Pokoknya besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja, jawab Rupik sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap. Semoga esok dirinya memang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Singkat cerita, pagi masih buta tanpa bias cahaya dari surya. Rupik sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan suaminya. Membuat Kandar bergegas bangun saat asap tungku mulai memenuhi segala ruangan. Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu tidak ngelindur waktu lihat rumah itu? Tanya Kandar memastikan. Aku tuh ya, Pak, walau udah umur 40 tahun, mataku masih awas, Pak. Mosok iyo rumah segede itu ndak kelihatan dek mataku. Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasih penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah. Kesal Rupik saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. Ya sudah, asal sebelum gelap kamu harus sudah pulang ya, kata Kandar sembari mengasah parang, membuat keadaan kembali hening. Saat matahari perlahan-lahan mulai kelihatan, Rupik bergegas ke bukit setelah memastikan makanan sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupik memasak lebih banyak supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak makan. Saat Rupik sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum tengah menjemur baju. Dipandangnya Rupik dengan wajah senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupik. Saya kira ibu tidak jadi datang, kata Arum senang. Jadi non, saya butuh pekerjaan ini soalnya, jawab Rupik merendah. Senang saya dengarnya, Bu, tapi panggil Arum saja ya,
Mari saya kenalkan sama Bapak, kata Arum sembari tersenyum. Sedang Rupik mengangguk pelan, setelahnya mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Baru ini, Rupik tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu, ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari. Sudah sangat lama Rupik tidak pernah melihat lagi gelas-gelas macam itu. Perkenalkan, Bo, saya Rusli, bapaknya Arum, kata Rusli sembari mengulurkan tangan. Kula Rupik Ndoro, jawab Rupik menunduk. Panggil Pak saja ya, Mbok, jawab Rusli ramah. Nggih, Pak, jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tak berani menatap mata tuanya. Namun sempat terbayang tampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan di rumah ini. Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu telaten. Saya mau mancing dulu, jelas Rusli. Rupik mengangguk kalem, walau masih bingung dengan kesulitan apa yang akan dia kerjakan. Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya manggil Mbok saja ya, biar lebih enak. Enggak, Pak, Arum pun menjelaskan. Jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang, Mbok. Pertama, Mbok masak pagi, nggak banyak kok. Di rumah ini cuma ada 3 orang saja, saya, Bapak, sama Dimar. Jadi untuk masakan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang akan mengerjakan. Jadi tugas saya hanya masak? Tanya Rupik bingung, tak melihat kesulitan dari tugasnya. Sambil rawat Dimar, adik saya, Mbok, itu yang paling susah, kata Arum sendu. Kenapa, Non? Nakal ya anaknya. Ibu lihat saja sendiri. Mari saya antar, jawab Arum. Sebelum itu Arum membawa 1 piring nasi. Setelah itu berjalan mendahului Rupik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya, Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Selain itu, ruangan terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rupik terpacu. Hingga akhirnya, sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang aneh. Simbol aneh membuat Rupik kian bingung. Sebenarnya tugas apa yang akan dia kerjakan? Ceklek. Pintu terbuka. Digantungnya lentera itu sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rupik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri oleh orang dewasa. Kak, panggil seorang dari dalam box. Iya, Dek, jawab Arum sembari mendekat ke arah box. Gimana tidurnya? Nyenyak, Ibu Arum. Lapar, rintih anak di dalam box. Iya, sebentar ya, jawab Arum dengan suara lembut. Sini, Mbok, panggil Arum, membuat Rupik berjalan mendekat. Jalan Rupik terasa berat karena bau anyir semakin menyeruak. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rupik bergetar hebat. Namun karena perintah juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat dirasa. Toh tuannya saja tak bereaksi geli atau semacamnya. Mungkin saja anak yang ada di box itu hanya sakit keras hingga aromanya anyir. Duh Gusti, pakik Rupik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang. Rupik memejamkan matanya, tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. Geli ya, Mbok. Adik saya memang terlahir demikian, Mbok.
Ibu saja sampai kabur karena tak kuasa melihat anaknya sendiri, kata Arum sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rupik kasihan. Dibukanya matanya, memandang Dimar lebih jeli lagi. Ini teluh, Non, jawab Rupik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada tengkorak kepala, sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aroma anyir menyeruak dari tadi. Astagfirullah. Otaknya bahkan diliputi ulat. Lingkar matanya bernanah. Tangan dan kakinya seakan dipotong dengan luka yang tak pernah mengering. Saya tahu, Mbok, makanya Bapak kesini untuk cari obatnya. Jadi tugas Mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, nyuapin makan, sembari membersihkan ruangan ini. Dan 1 bulannya Mbok akan dapat gaji 5 juta. Tapi satu pesan saya, Mbok, jangan sampai orang tahu tentang rumah ini, juga tentang Dimar. Jelas, Arum? Maaf, Non, saya ndak bisa, jawab Rupik takut. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. Tolonglah, Mbok, nanti untuk gajinya separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan, Mbok? Tanya Arum dengan tatapan memelas. Kalau bukan sama Mbok, saya mau minta tolong ke siapa? Tanya Arum membuat Rupik iba. Dipikirkannya keputusan itu baik-baik. Sampai akhirnya Rupik pun setuju. Baik, saya mau. Tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore ya. Sebelum gelap saya harus pulang, jawab Rupik. Gak apa-apa, Mbok, gak masalah, jawab Arum senang. Di sisi lain, Kandar memandang istrinya bingung, aneh. Sedari tadi istrinya pulang, tak ada kata-kata yang menggebu-gebu seperti saat Rupik menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal seharusnya Rupik senang, karena saat pulang, Rupik sudah mengantongi uang sebesar 2,5 juta rupiah. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh, apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh, Bu? Katanya kamu seneng kerja di sana. Lah kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabannya? Tanya Kandar penasaran. Sebenarnya aku seneng, Pak. Orang yang tinggal di sana itu orang baik semua. Tapi ada hal yang bikin aku takut, jawab Rupik. Apa toh, Bu? Takut apa? Tanya Kandar yang kian bingung. Bapak percaya teluh? Tanya Rupik sembari menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak kaget mendengar apa yang ditanyakan istrinya. Dari gerak-gerik Rupik seperti membingungkan. Pas ditanya juga reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Percaya? Kenapa nanyain itu, Bu? Tadi tong 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 tong. Tiba-tiba suara kentongan membuat Rupik menghentikan kata-katanya. Bergegas keluar rumah untuk tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Ono opo? Tanya Rupik setelah mendekat ke pos ronda. Anaknya Pak Kades meninggal, jawab salah satu warga. Yang mana? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, Yoga, meninggal karena terpleset waktu memancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Yualah Gusti, gumam Rupik. Bergegas Kandar menutup pintu rumah, lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedang Rupik sudah lebih dulu ke sana, namun Kandar terkejut saat melihat sayup-sayup Nono tengah menatapnya tajam. Wongnya balik, orangnya balik. Bawa hal buruk. Orangnya balik. Orangnya balik, ucap Nono sembari berlalu. Dasar orang gila, ucap Kandar kesal, lalu bergegas ke rumah Kades. Saat sudah sampai di kediaman Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Warga terlihat buru-buru. Belum juga menegur, warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kubur. Tenda sama kursi sudah ditata soalnya, ucap warga. Loh, apa ndak diinepin toh? Orang udah hampir gelap kok,
Tanya Kandar bingung. Enggak, kepalanya pecah. Darahnya ndak mau berhenti. Terus udah dihinggapin lalat. Makanya itu harus dikubur malam ini, ucap warga yang lain. Ya udah mari, ucap Pak Kandar bergegas. Sementara itu di sisi lain, Pi, kamu besok ndak bisa bantu-bantu ya? Iya ndak bisa, aku soalnya kerja, jawab Rupik sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa toh? Yo nyari talas toh. Tapi sore aku akan langsung ke sini, tenang aja, jawab Rupik. Ya udah, kasihan lo Yoga, pamitnya mancing tapi kepleset sampai kepalanya pecah, ucap Inah prihatin. Udah nasibnya nah, makanya anak kamu jangan boleh main ke air terjun sendirian, ucap Rupik. Gak bakal tak bolehin, ucap Inah yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupik. Sedangkan itu Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa. Itu pun dipinjemin warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat tengah menatapnya dengan tersenyum. Namun saat dilihat lebih jeli, perempuan itu menghilang. Duh Gusti, sambat Kandar dalam hati. Ayo Pak, digali, ucap yang lain. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja, bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kubur di malam hari. Namun suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang. Keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melakukan tugasnya sampai akhirnya selesai. Sudah selesai, Pak Kades dikabarin ya kalau semuanya sudah siap, ucap Kandar. Dengan sigap warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. Pak, ikutkan nguburinya, tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. Kamu aja ya Man, saya ndak sanggup, ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Saat kain keranda dibuka, semua menangis histeris. Awalnya Kandar bingung, namun saat bau busuk menyeruak, Kandar pun paham. Dengan hati lapang, Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tak lagi putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah darah. Bukan hanya di kepala, namun di sekujur tubuhnya. Sing tenang Yongger, yang tenang, ucap Kandar saat melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun Kandar kaget bukan main saat sayup-sayup seperti terdengar rintihan. Tolong Pakde, ucap entah siapa. Awakmu krungu? Tanya Kandar. Ora, wes gendang, udah cepetan, ucap warga. Setelah selesai melepas tali kafan, Kandar dan yang lain kembali kaget hingga meloncat naik. Ribuan kelabang keluar dari jasad itu sembari bau busuk yang makin tak tertahankan. Saat sudah di atas, Kandar bergegas mencangkul tanah agar baunya tidak menyeruak kemana-mana. Sedang kelabang yang tadinya dia lihat, juga rintihan minta tolong yang Kandar dengar akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Kandar dan yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat. Untuk sesaat keduanya membeku, sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyum. Namun Kandar membuang muka. Heran, kalau kakinya napak dek tanah, pasti aku benar-benar ngira kalau dia manusia. Gumam Kandar di tengah-tengah orang yang bergegas meninggalkan kubur. Di sisi lain, suasana rumah Pak Kades begitu ramai. Banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian Yoga yang begitu mendadak. Sedang Kandar dan orang yang sempat membuat kubur meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Bu, ayo mulai, ajak Kandar. Ayo, balas Rupik, lalu berpamitan dengan orang-orang dapur. Setibanya di rumah,
Kandar bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali, sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kuburkan hilang. Setelahnya mandi. Setiap dia mengguyurkan air, terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air, suara itu hilang. Asu, umpat Kandar kesal, bergegas menyelesaikan mandinya. Pak D, tolong, ucap suara entah dari mana. Sesaat Kandar terdiam, namun tak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas keluar, menemui Rupik yang tengah mengaduk teh. Katanya, kalau belum 40 hari, arwah itu masih ada di sini. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu. Lah gimana kalau jadi arwah? Kata Rupik. Brak 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 brak. Sesaat Rupik terdiam kaget, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gegang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. Astaga, kamu ternyata, ucap Rupik saat melihat. Ternyata warga yang menggebrak pintu. Danang meninggal, kata warga itu dengan nafas terengah. Lah kok bisa? Pekik Rupik bingung. Kurang ngerti. Pas Pak Inung pulang, anaknya udah tergeletak ndek kasur, darah ndek mana-mana, dan matanya hilang, ucap warga merinding. Jadi yang tadi kepalanya pecah, terus yang ini matanya hilang. Ada sangkut pautnya. Dan tak lama setelah itu kentongan kembali dibunyikan. Bergegas Kandar kembali ke pos ronda bersama Rupik. Di sana semua warga membawa obor. Raut wajahnya marah. Baru saja 1 hari, 2 anak meninggal. Gimana ini baiknya? Tanya Kandar saat sampai di sana. Desa kita ndak aman. Kayaknya ada yang sengaja nebar teror. Ndak mungkin anak yang tak tinggal di rumah dalam keadaan baik saja tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anak Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah. Anak itu mancing di pinggir. Yo paling mentok meninggal karena hanyut, ucap Inung marah. Tapi sebelum itu mending kita segera gali kubur, Mas, ucap adik Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. Baunya udah nyebar, ndak mungkin dienepin, imbuhnya dengan mimik wajah sedih. Inung terduduk sembari menutup mukanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuknya, apalagi harus kehilangan dengan cara yang mengenaskan. Sudah, Pak Inung pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya mengurus jenazah ya. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan jadi satu tempat saja, biar kejadian ini tidak terulang, ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Singkat cerita, jam menunjukkan sudah pukul 23.45 dini hari. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas menggali kembali dengan secepat mungkin. Tak ada yang saling berbicara. Tak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian, membuat keheningan menyebar hingga suara burung lebih dominan. Setelah sudah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali mata Kandar semakin membelalak. Loh, lah ini makam yang tadi toh. Lah ini kan juga anaknya Pak Kades, pekik Kandar saat mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Bau busuknya menyeruak, membuat yang lain sudah terlebih dulu naik. Suara tawa membuat semua mata tertuju pada pohon Kamboja. Sumber suara berasal, namun tak ada siapapun di sana. Pak Kandar, mayatnya udah ndak ada, kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. Asu, lah kok kayak dikerjain kita, ucap Kandar kesal. Udah, nanti ndak usah cerita ya sama apa yang kita lihat. Kasihan keluarganya Danang, ucap Kandar menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat. Di sisi lain, siapa namamu? Tanya Rusli dengan berat. Sekar Arum, jawab putrinya sembari menundukkan kepala. Juga tubuh yang terduduk bersimpuh terlihat lesu. Sopo bapakmu? Tanya Rusli lagi. Rarendra Rusli, jawab Arum dengan suara bergetar. Siapa adikmu? Lintang Dimar, suara Arum tercekat. Siapa ibumu? Tanya Rusli.
dengan menatap tajam ke arah Arum. Arum tidak punya ibu. Ibu sudah mati semenjak ibu keluar dari rumah. Suara Arum nyaris berbisik. Matanya berair. Suaranya serak seperti menahan ribuan jarum setiap Rusli menanyakan siapa dirinya. Adikmu sudah mendapatkan obat. Jangan diratapi siapa saja yang mati. Adikmu dibuat sakit oleh seseorang. Kamu juga tahu itu. Lalu salahnya bapak di mana saat bapak meminta ganti pada mereka yang memulai perkara? Bapak bukan orang baik. Bapak hanya bapak yang tidak bisa lihat anaknya menderita, jawab Rusli dengan suara sedih. Sepurone bapak, maaf, jawab Arum sembari memegang kaki Rusli, menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu benar siapa yang lebih dulu membuat perkara. Di sisi lain, Rupik menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. Rarendra? Gumam Rupik di dalam hati, seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun disimpannya segala resah yang coba dia hubungkan seperti potongan puzzle untuk diendapkan dulu di kepalanya. Kini rasa penasaran tertuju pada Dimar. Tok 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 tok. Rupik menunggu yang punya rumah membuka pintu. Tak lama Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupik, membuat Rupik berdebar. Sudah dari tadi ya mbok? Tanya Arum. Baru saja sampai neng. Maaf terlambat, ucap Rupik. Senyum Arum kembali merekah saat Rupik mengatakan dirinya baru saja datang, menyuruh Rupik bergegas masuk. Mbok, sapa Rusli ramah. Sedang Rupik hanya membalas dengan senyum tipis, sembari menundukkan kepalanya. Mbok, lihat Dimar yuk, ajak Arum. Mari, jawab Rupik yang kian penasaran. Bukan lagi di ruang bawah tanah, Arum mengajak Rupik ke sebuah kamar yang berhadap-hadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya lihat saat hendak masuk ke ruang bawah tanah. Dari depan pintu tak tercium bau anyir, membuat Rupik makin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan, Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seseorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela, membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja, Rupik sudah hampir menangis melihat batok kepala dari Dimar yang tadinya tidak ada. Dek, coba lihat siapa yang datang, ucap Arum sembari memutar kursi, sehingga saling berdatapan lah Rupik juga Dimar. Rupik terjatuh, kepalanya pening melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupik bergetar saat Arum memegang bahunya. Non, maaf, ucap Rupik bergetar. Saya ada urusan, ucap Rupik bergegas bangun dengan kepala yang masih sempoyongan. Urusan apa mbok? Loh, mbok kok sempoyongan? Tanya Arum bingung. Tanpa menjawab, Rupik terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan Rupik. Kandar, bojomu ya? Tanya Rusli dengan suara berat. Arimbi, bojoku, imbuh Rusli sembari menarik nafas panjang. Kamu pasti pernah dengar. Duduk. Yang kamu dengarkan bukan yang sebenarnya terjadi, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupik terlihat takut. Badannya masih bergetar. Dari hal yang dia dengar, tak ada satupun cerita yang membuat Rarendra terlihat baik di mata Rupik. Aku hanya membuat masalah dengan pembuat masalah. Kamu hadir setelah semua terjadi. Kamu tidak salah, ucap Rusli ringan. Mendengar apa yang dikatakan Rusli, Rupik pun mendekat, lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, masuk,
jaga adekmu, perintah Rusli sebelum menjelaskan, membuat Arum bergegas masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, siapa yang tidak tahu dia? Kembang desa, cantik parasnya, halus bicaranya, baik kelakuannya. Orang ngira aku pakai dukun bisa dapetin dia. Aku petani, tanah tak seberapa berani nikahin dia yang anak bangsawan. Rusli menelan ludah sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan sebelum akhirnya melanjutkan cerita. Awal menikah, semua berjalan lancar. Seorang anak priayi bisa hidup dengan kaum sudro sepertiku, dilepas segala atribut kemewahan, beserta diterimanya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku hingga kami dikaruniai seorang anak, Sekar Arum. Ayu kan? Persis paras ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian serak dari mata Rusli. Namun yang namanya syirik itu ada. Kades, orang yang sejatinya aku anggap teman, ternyata ngirim teluh pada Dimar. Aku lihat anakku sendiri lahir seperti tercabik-cabik. Dadaku panas. Selama hidupnya aku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila hingga anakku yang kena tulah. Ucap Rusli nyaris berbisik. Alhasil warga datang berbondong-bondong menemuiku, merutukiku, memakiku, melempari gubukku dengan batu. Istriku dirampas. Arimbi dipulangkan ke orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa pergi. Aku, Arum dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian, ku ambil tempurung kepala anak Kades supaya dia tahu rasanya hancur. Inu, dia tahu benar, tapi dia tutup mata. Aku ambil mata anaknya supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya, anakku belum memiliki tangan dan kaki. Ucap Rusli mendadak dingin. Jangan lagi, jangan ada lagi yang mati, rintih Rupik. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa kan? Tanya Rusli dingin. Rupik tak lagi merintih. Kini dia bersimpuh di kaki Rusli sembari menangis terseduh-seduh. Bilang suamimu, aku mau ambil bagian, jawab Rusli. Bajingan! Umpat Rupik bangun dari posisi yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli, sedang Rusli sendiri menatap datar seakan tak bergerak. Rupik bergegas keluar dari rumah. Di depan dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu suara petir yang seakan meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tak membuatnya berjalan pelan. Diangkat roknya sebatas lutut, lalu berlari secepat-cepatnya. Dari balik punggungnya, batang pohon tumbuh merapat menutup jalan. Di cabang jalan, Rupik berbalik. Tak ada pagar yang ditumbuhi bunga mawar, tak ada jalan setapak, tak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupik beradu. Apa sebenarnya yang aku temui? Ucap Rupik menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Imbuh Rupik. Tiba-tiba suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu seakan menyebar ke segala penjuru, membuat Rupik kian ketakutan. Kalian keterlaluan, rintih Rupik kembali berlari. Bu, panggil Kandar dari kejauhan. Pak, Bapak, teriak Rupik kian mempercepat kakinya. Tangis Rupik pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar sengaja menjemput istrinya setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian. Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon hingga membuatnya tumbang.
Terekam jelas di mata Rupik bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Untuk sesaat tubuh Rupik mematung. Dirinya masih menganggap semua ini mimpi buruk sampai darah suaminya mengenai kaki telanjang Rupik yang penuh goresan semak berduri. Darah Kandar berbaur dengan air hujan, merahnya pekat, baunya anyir. Sampai detik itu Rupik masih membeku, merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu demi satu. Rasa sakit, pedih, menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sebatang kara sekarang. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tubuh Kandar hancur tak bersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tak lama warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rupik, saat itu juga semuanya gelap. Singkat cerita, pemakaman tempat inilah yang memisahkan Rupik dan Kandar suaminya sendiri. Kata itu terus terngiang di kepala Rupik. Tak memiliki garis keturunan, kini suami juga meninggal. Bahkan hanya badan hancur suaminya yang dikuburkan, tanpa bisa dimandikan, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit sebelum pohon menimpa Kandar yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai hampir jam 8 malam. Semuanya sudah bergegas pulang. Hanya Rupik yang seakan enggan meninggalkan suaminya, membiarkan dirinya melamun sembari membelai nisan kayu Kandar. Sekarang sudah impas, kata seorang perempuan berkerudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. Dosanya sudah dibayar lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita. Ibu perempuan itu. Belum, aku akan menuntut balas, ucap Rupik dingin. Pada siapa? Mereka sudah mati. Menepi ke kota, mereka bahkan terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Ada yang hilang dari ingatan mereka. Bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji? Ada yang hilang dari ingatan mereka bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak, mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Tahu yang lebih kasihan? Hah? Tanya perempuan itu. Apa? Tanya Rupik dengan nada bergetar. Mereka tidak tahu, mereka sudah mati, ucap perempuan itu datar. Memang siapa kamu? Tanya Rupik kesal sekaligus takut. Aku Arimbi. Dan kisah ini selesai. Insya Allah nanti akan ada kelanjutannya ya. Jangan kemana-mana, hanya di Fakta Sejarah. Makasih Kajiku. Ini kembali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Kajiku. Ini ceritanya keren banget sumpah. Masya Allah, barokallah. Dan saya pamit teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya atau di bagian berikutnya.